Halo semuanya, ketemu lagi dengan kalian di Elsa. Itu artinya dari saya. Halo semuanya, apabila sebelumnya kalian sudah belajar tentang Mesir tua, lalu ada Mesir Tengah dan juga Mesir belajar tentang Mesir periode transisi. Apa sih yang terjadi di Mesir pada periode transisi? Jadi pada periode transisi ini di Mesir itu terjadi perubahan. Perubahan dalam artian yang awalnya masyarakat sangat mendukung kebudayaan Mesir, lama-kelamaan budaya Mesir ini mulai ditinggalkan dan akhirnya masuk budaya-budaya yang baru. Nah, kita lihat bagaimana kondisi Mesir pada periode transisi. Pada awal periode transisi, Mesir terbagi ke dalam dua dinasti. Di bagian utara dipimpin oleh dinasti Smandes dengan pusat yaitu di Tanis, sedangkan di bagian selatan itu dipimpin oleh dinasti Bubastid, yaitu seorang bangsa barbar dari Libya yang nanti memerintah di bawah kekuasaan dari Soseng. Tapi nanti dinasti Kus yang dipimpin oleh Raja Taharqa itu berhasil kembali menyatukan Mesir Utara dan Selatan. Namun setelah berhasil disatukan, ternyata bangsa Asyur dari Mesopotamia itu menyerang dan mereka berhasil menjarah kota Memphis dan juga TB. Akhirnya, pemerintahan dari dinasti Kus itu mulai mundur dari Mesir bagian utara menuju wilayah selatan di wilayah Nubia. Dan pada saat ini sebenarnya Mesir sudah mulai mengalami melemah seperti itu dalam sektor pemerintahan dan juga pertahanan. Ketika dikuasai oleh bangsa Assyria dari Mesopotamia, memerintahkan raja-raja mereka yang disebut sebagai raja-raja Sais untuk memimpin wilayah Mesir. Dan nanti pada tahun 653 sebelum Masehi, Raja Rais Samtik I itu berkhianat kepada pemerintah Assyria atau Mesopotamia. Karena akhirnya dia mengusir bangsa Asyur dengan meminta bantuan tentara bayaran dari Yunani. Pada saat itu dia memang berhasil mengusir bangsa Asyur, tapi dia membawa masalah yang baru. Tahun 525 sebelum Masehi, bangsa Persia dari Kekaisaran Archimedid atau Semdes II itu menyerang dan berhasil menaklukkan Mesir. Akhirnya Mesir dijadikan sebuah negara bawahan di bawah kekuasaan Persia, yaitu sebuah satrap. Tahun 332 sebelum Masehi, Mesir kembali diambil alih kekuasaannya oleh Alexander the Great dan dia membangun ibu kota di wilayah Alexandria yang diambil dari namanya yaitu Alexander. Dan di wilayah Alexandria ini, Alexander membangun sebuah mercusuar Alexandria. Mercusuar Alexandria dirancang oleh Sostratus dari Snidus atas pemerintah dari satrap atau pemimpin dari yang ada di wilayah Alexandria. Dan sebenarnya mercusuar ini dibangun setelah Alexander meninggal dan pembangunannya selesai pada masa pemerintahan Ptolemeus II. Lalu apa sih tujuan dibangunnya mercusuar Alexandria? Layaknya mercusuar lainnya, dia dibangun untuk membantu navigasi kapal. Nah, kalau kalian amati mercusuar sekarang itu kan di bagian atasnya kayak ada semacam pencahayaan. Kalau sekarang bisa menggunakan lampu, tapi kalau di zaman itu mereka pencahayaannya menggunakan api yang kemudian dipantulkan melalui cermin. Alexandria sendiri itu dijadikan sebagai pusat pembelajaran dan budaya. Di sana didirikan sebuah perpustakaan besar yang isinya itu meliputi sejarah berbagai bangsa. Nah, buku-buku yang ada di sana itu dicatat menggunakan lembar papirus. Nah, jadi kalau kalian amati di sini ada sebuah pohon, ini adalah pohon papirus yang batangnya mereka bisa jadikan sebagai lembaran kertas papirus. Selain itu, papirus ini juga mereka perdagangkan dan dijadikan sebagai salah satu bisnis yang ada di Mesir, di mana hasil dari produksi papirus ini mereka jual ke berbagai wilayah seperti ke Yunani, Romawi, Mesopotamia, dan wilayah-wilayah lainnya. Karena Alexander the Great sebenarnya bukan orang Mesir, dia hanya menaklukkan wilayah tersebut, dia berusaha untuk memadukan. Jadi kebudayaan Mesir tidak dia hilangkan, tapi berusaha dia satukan dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain seperti Yunani. Sehingga muncullah sosok kebudayaan Helenisme.
dibuktikan dengan munculnya sosok dewa Serapis. Jadi sosok dewa Serapis ini sebelumnya tidak ada di peradaban Mesir, tapi setelah ditaklukkan oleh Alexander the Great muncul sosok dewa baru yaitu dewa Serapis. Apakah serangan berakhir? Belum. Mesir masih mendapatkan serangan lagi, yaitu serangan dari peradaban Romawi. Ada beberapa alasan yang menyebabkan Romawi nanti menyerang dinasti Ptolemeus yang berkuasa di Mesir. Alasan pertama adalah alasan ekonomi. Karena sudah sejak lama Romawi itu bergantung produksi gandumnya dari Mesir. Jadi mereka menginginkan menguasai wilayah Mesir supaya mereka bisa mendapatkan gandum dengan harga yang lebih murah. Yang kedua adalah alasan politik, yaitu untuk menggulingkan Cleopatra VII yang saat itu menikah dengan Marcus Antonius, seorang jenderal Romawi. Nah, nanti untuk menggulingkan keduanya terjadilah pertempuran Actium. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut kenapa sih Cleopatra bisa menikah dengan Marcus Antonius padahal mereka berbeda, nah itu akan kita bahas di peradaban Romawi. Pada saat Mesir berada di kekuasaan Romawi, tradisi yang ada di Mesir itu tetap dipertahankan. Contohnya pemimpin-pemimpin Mesir itu tetap disebut sebagai Firaun. Tapi mulai terjadi perubahan besar, yaitu ketika agama Kristen nanti mulai masuk ke wilayah Mesir. Sampai akhirnya tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantinus Agung itu mengeluarkan Edik Milan yang isinya memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat untuk bebas dalam memilih agama dan juga beribadah. Nah, di sini ternyata ada efeknya. Karena nanti 391 Masehi, Kaisar Theodosius itu menjadikan agama Kristen negara. Dampaknya, budaya Mesir akhirnya mulai memudar. Kenapa? Karena banyak rakyatnya yang akhirnya memilih ke agama yang lain. Akhirnya kemampuan membaca hieroglif, kuil-kuil, penyembahan dewa mulai menurun. Nah, itulah adalah akhir dari peradaban Mesir. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang kebudayaan Mesir. Halo semuanya, ketemu lagi dengan